efeknya kalau nggak dioperasi seperti apa. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel saya, channel Dokter Mancing. Di kali ini saya bersama Dokter Nyoman kembali nih. Ada operasi pasien laki-laki umur 55 tahun dengan diagnosis BPH, pembesaran pada prostat, kelenjar prostat ya. Nah, seperti apa jalannya operasi? Kemudian kita tanya-tanya aja sama Dokter Nyoman, BPH itu seperti apa, gejala dan efeknya kalau tidak dioperasi. Oke. Halo dok, selamat sore dok. Selamat sore. Nah dok, jadi kita kali ini operasi laki-laki umur 25 tahun dengan diagnosis BPH dok ya? Iya, pembesaran prostat ya. Pembesaran kelenjar prostat dok ya. BPH itu apa sih dok? Coba jelasin dok, minta tolong dok. Jadi pembesaran BPH itu tumor atau pembesaran kelenjar prostat jinak. Jadi singkatannya benign prostate hyperplasia. Nah, prostat itu adalah merupakan kelenjar dari laki-laki. Jadi setiap laki-laki punya prostat. Dan semua lelaki yang telah berumur 40 tahun terlebih itu kelenjar prostatnya pasti membesar. Semuanya tanpa kecuali. Jadi semua laki-laki punya risiko untuk terjadinya hiperplasi prostat dok? Ya, prostatnya pasti bakal membesar. Cuman tidak semua yang ada keluhan. Nah, dari data statistik disebutkan setelah umur 70 tahun tidak lebih dari 20% yang ada keluhannya. Itu setelah umur 70 tahun. Nah, pada bapak pasien ini itu ada pembesaran kelenjar prostat dan ada penyumbatan. Pasien tidak bisa kencing. Jadi keluhan pertamanya pasien tidak bisa kencing dok ya? Ya, datang ke kita sudah terpasang kateter selang karena tidak bisa kencing. Setelah dievaluasi, penyebabnya adalah pembesaran kelenjar prostat atau kelenjar laki-laki. Jadi kalau sudah tidak bisa kencing sampai terpasang kateter itu indikasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, ini pembedahannya yang bisa kita kerjakan di sini adalah pembedahan terbuka, Open prostat dok. kita sebut open prostatectomy. Yang bisa kita kerjakan adalah kelenjar prostatnya kita ambil nanti sehingga sumbatannya bisa dihilangkan. Nanti harapannya adalah pasien bisa kencing kembali, tidak perlu pasang kateter lagi. Jadi prostat itu posisinya dia mengelilingi saluran kencing dok ya? Ya, di bawah dari kantong kencing. Di bawah kandung kencing, sehingga kalau dia Bawah membesar dari kantong kencing itu dan dilewati oleh saluran kencing atau kita sebut dengan uretra. uretra. Jadi ada bagian dari uretra itu melewati prostat. Nah, prostat. kalau prostatnya membesar, uretranya atau saluran kencing itu bisa tertekan, Kayak terjepit itu dok ya? terjepit sehingga terjadi sumbatan. Nah, tidak semua pembesaran prostat menyebabkan sumbatan, tergantung dari daerah mana yang membesar. Karena prostat itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 zona. Iya. Nah, kalau yang membesar adalah zona yang di tengah, zona sentral, itu bakal terjadi penyumbatan atau penyempitan. Pada umumnya, awalnya pasien itu didahului oleh gejala penyempitan saluran kencing itu yang kita sebut dengan istilah LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom. Jadi awalnya pasien itu ada keluhan berupa penyempitan dari saluran kencing yang disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat itu. Keluhannya seperti misalnya sering kencing, Ada rasa ingin kencing terus dok ya? Ya, kemudian kencing tidak puas karena tidak bisa tuntas kencingnya. Jadi
kandung tersisa kencingnya masih banyak. ada tersisa Ya, di sana. tidak bisa tuntas, jadi mereka merasakan baru aja kencing, pengen kencing lagi. Kemudian tidak bisa nahan kencing, jadi kebelet tidak bisa nahan dia. Kemudian sakit kencing atau nyeri kencing, Pada saat kencing nyeri dok. iya bisa disuri. Sampai nanti akhirnya suatu saat dia bisa tersumbat total, sehingga pasien itu Tidak bisa kencing sama tidak sekali. bisa kencing sama sekali. Biasanya dia bakal datang ke UGD karena tidak bisa kencing dan dilakukan pemasangan kateter di UGD. Jadi tindakan pertamanya Untuk Emergensinya emergensinya adalah pasang karena kateter. sumbatan dipasang kateter, jadi kencing itu harus keluar, terus keluar. karena kalau tidak keluar bahaya sekali, bisa terjadi bendungan ke atas, Bisa refleks dok ya. bisa menyebabkan ginjalnya bengkak, Oke. atau bisa menyebabkan infeksi, bahkan sepsis yang kita sebut dengan urosepsis. Nah, itu bahaya sekali. Nah dok, penyebab pembesaran prostat itu apa dok? Nah, secara alami memang semua seperti yang saya sampaikan tadi, semua lelaki itu pasti membesar. Semua. Kalau gaya hidup itu nggak ada pengaruh dok? Misalnya kata orang-orang awam kan katanya kalau entah terlalu banyak koitus atau kurang koitus jadi pembesar prostat gitu dok? Enggak? Itu secara langsung tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan dok ya? Tidak ada hubungannya. Jadi secara ilmiah penjelasannya bagaimana dok? Nah, kelenjar prostat itu memang setiap lelaki seperti yang saya sampaikan tadi itu bakal membesar dia. Di atas usia 40 tahun itu semua lelaki kelenjar prostat itu pasti bakal membesar. Secara fisiologis seperti itu dok ya? Iya, akan membesar dia. Nah jadi nanti tergantung orangnya itu apakah Ya, keluhannya, klinisnya tergantung ke arah mana dia membesarnya. Oh iya. Kalau yang membesar ke dalam dari sono sentralnya itu bakal ada keluhan kencing karena ada penyempitan dari uretra, saluran kencing yang melewati prostat itu. Kalau pembesaran yang di luar, ya kemungkinan besar tidak ada keluhan kencing. Iya. Karena tidak ada penyempitan atau penyumbatan. Jadi operasinya ini kita ambil kelenjar prostatnya, kemudian kita lakukan pemasangan selang kateter kurang lebih seminggu 7 Seminggu, hari dok, ya? sampai lukanya itu sembuh dalam. Ini luka yang kita buat saat ngambil prostat di bawah kantong kencing itu sembuh sekitar seminggu. Biasanya hasilnya baik dok ya? Rata-rata bagus hasilnya. Nanti seminggu pasca operasi pasien sudah tidak pakai kateter, bisa pulang dan kencing seperti normal. Untuk operasinya sendiri dok, jenis operasinya selain pembedahan bisa dilakukan yang kata orang awam diteropong itu dok, gimana dok? Ya itu kalau di dokter bedah urologi bakal dikerok yang disebut dengan TURP, jadi transurethral resection prostatectomy. Jadi diteropong dari bawah, kemudian kelenjar prostatnya dikerok dari bawah. Nah kalau seperti itu tidak bisa ngambil semuanya, hanya dikerok aja, dikerok Dan itu secukupnya. sampai dia bisa kira-kira bisa kencing itu dok ya? Ya itu dibatasi oleh waktu dokternya biasanya. Ya Operasinya maksimal 1 jaman. 1 jam ya, karena ada Ya, kekhawatiran terjadi Turpi sindrom dok ya? ya keracunan dari air karena dia pakai aquabides. Nah kalau Itu pun ada syarat dok ya, dengan masa kelenjar prostat diperkirakan kurang dari 60 gram itu dok ya? ya kalau secara teori karena dia dibatasi oleh waktu, kalau operasi gitu kan tidak boleh lebih dari 1 jam. Kalau prostatnya besar sekali,
Nah, untuk ngerok itu dibutuhkan waktu lama, sementara itu dibatasi waktu tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi kalau prostatnya besar, diperkirakan 60 gram ke atas, itu mungkin pilihannya adalah operasi terbuka, Open prostatectomy ya. Tommy seperti ini. Oke dok. Nah dok, untuk operasinya sendiri dok, penyulit operasinya apa dok? Ya, penyulit operasi yang paling sering itu risikonya adalah pendarahan ya, pendarahan. Tapi sebenarnya itu bisa kita antisipasi dengan melakukan ligasi, itu pengikatan pada pembuluh darah. Ya bisa sebenarnya kita antisipasi. Jadi risikonya adalah pendarahan. Salah satunya pendarahan itu dok ya. Tapi biasanya penyulit itu bisa kita atasi dok. Bisa kita atasi. Oke sahabat sehat, demikian wawancara saya tadi dengan Dr. Nyoman. Semoga apa yang kami bahas tadi memberi manfaat kepada kita semua. Support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Share juga ke teman-temannya supaya memberi manfaat kepada yang lain. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dr. Mancing, mantap boy.